Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di Jumat pertama ini di bulan September, mari bersama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita dengan meningkatkan ketakwaan. Dan terus kita menyempurnakan ibadah kita. Terus kita laksanakan ibadah kita dengan penuh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah. Jamaah rahimakumullah, kita di Jumat pertama ini dan Jumat pertengahan di bulan Safar. Sekarang masuk ada yang 16, ada 15. Perbedaan bukan jadi masalah. Ada yang masih puasa Ayyamul Bid. Kita akan menyampaikan khutbah Jumat singkat dalam judul kita harus menjadi mukmin yang istiqomah. Karena bulan September bulan berhubungan dengan gerakan G30 SPKI. Jamaah rahimakumullah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab idh tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Jamaah rahimakumullah, sebagian manusia menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan Tuhan selain Allah. Bahkan mereka mencintai Tuhan-Tuhan tandingan melebihi Allah, atau seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman selalu lebih mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka orang-orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah sebagai tandingan-tandingan Allah di muka bumi, maka ketika mereka melihat azab, mereka adalah orang-orang zalim. Ketika mereka melihat azab, ya, mereka mengatakan bahwa kekuatan milik Allah semuanya.
annal quwwata lillahi jami'an. Dan sesungguhnya Allah itu amat keras siksaannya. Jangan sampai sisa umur hidup kita menjadi penyesalan di hari kemudian. Jangan menjadi orang ikut-ikutan. Orang berbuat baik, kita berbuat baik. Orang berbuat zalim, kita ikut berbuat zalim. Maka ini adalah bukan orang beriman yang istiqomah. Jangan sampai nanti Allah menceritakan ketika di hadapan Allah, orang-orang yang mengikuti tidak mau bertanggung jawab terhadap orang-orang yang diikuti, ya, tidak diberikan tanggung jawab terhadap orang yang mengikuti. Maka itabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Orang diikuti para pemimpin berlepas tangan di hadapan Allah nanti. Ketika mereka di hadapan Allah, mereka melihat bahwa kekuatan milik Allah. Allah menceritakan kejadian nanti, sekarang kita masih melek dan sadar. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi umat yang lemah, umat yang mudah ikut-ikutan, umat yang orientasinya hanya keduniaan, sedangkan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Umur kita ditentukan Allah, rezeki kita ditentukan Allah, dan jodoh kita juga Allah yang menentukan. Tugas kita berusaha, berdoa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 166, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Ayat pemimpin berlepas tangan dari rakyat. Dan mereka melihat azab. Mereka melihat azab, kemudian segala hubungan antara mereka putus. Hubungan apa saja. Hubungan sosial, hubungan kerabat, hubungan keluarga, putus. Di hadapan Allah tidak ada yang namanya penolong, pemberi syafaat. Kemudian berkata orang-orang yang mengikuti, kalau seandainya kami bisa hidup lagi di dunia, kami akan berlepas tangan pada pemimpin-pemimpin kami. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalikal yurihimullahu a'malahum hasarat. Demikianlah Allah memperlihatkan segala amal-amal mereka yang ikut-ikutan dalam hidup, yang menjadikan bagi Allah tandangan hasarat. Sia-sia semua amal. Hajinya, puasanya, tawafnya, sa'inya, semua sedekah, kurban, hasarat. Karena tidak istiqomah dengan iman. Maka wa ma hum bi kharijina minan nar. Orang yang ikut-ikutan menjadikan tandingan bagi Allah di muka bumi, kekal tidak keluar dari api neraka bersama orang yang mereka ikuti. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Maka itu kita harus mulai menata kehidupan. Untuk bisa kita memahami Quran dengan mudah, untuk bisa kita mendapat ilmu dengan jernih dan bersih, kita harus memulai makanan-makanan yang halal dan thayyib. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah berikutnya ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Susah kita memahami Quran kalau kita rajin sholat puasa tapi masih mengkonsumsi yang tidak halal dan tidak thayyib. Mau sampai kapan kita dapat ilmu? Mau sampai kapan bersih iman kita, bersih ibadah kita semata-mata karena Allah? Kalau masih kita memakan makanan yang haram, bahkan tidak baik untuk tubuh kita. Allah memanggil manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Sedangkan orang beriman dalam ayat berikutnya, yaitu 172 Al-Baqarah, Allah lebih selektif lagi memanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya kepadanya mengabdi. Jadi orang mukmin lebih selektif lagi. Makan dari yang baik-baik.
Nggak sembarangan. Masih banyak saudara kita yang makan di restoran-restoran non-muslim. Mungkin betul halal thayyib, tapi jaminan kehalalannya gitu. Orang yang beriman harus memakan min thayyibat yang mempunyai manfaat, kontribusi baik untuk tubuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka di sisa hidup kita ini jangan kita menjadi hamba yang ikut-ikutan. Dalam satu hadis, meskipun hadis ini dikatakan dhaif oleh Albani, tapi dia mengakui maknanya bagus untuk diamalkan. Sanadnya dhaif, tapi artinya bagus untuk diamalkan. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takunu imma'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang pelin-pelan, mutaraddid, ikut-ikutan, tidak punya pendirian. Taqulun, kamu mengatakan, in ahsanan nas ahsanna. Jika orang-orang berbuat baik, kami akan berbuat baik. Wa in zalamu, jika mereka berbuat curang, berbuat zalim, ya. Wa in zalamu zalamna. Ini namanya orang ikut-ikutan. Jika mereka berbuat zalim, kami berbuat zalim. Walakin, kata Nabi, wattinu anfusakum, akan tetapi mantapkan dirimu. Nah, mantapkan dirimu, in ahsanan nas antuhsiu, kata Nabi. Jika orang semua berbuat baik, kamu segera berbuat baik. Wa in asa'an nas, wa in asa'u, jika mereka berbuat buruk, fala tazlimu, kamu tidak boleh berbuat zalim. Kamu tidak boleh berbuat buruk. Wa in asa'an nas ijtanibu isa'atahum, jauhi keburukan mereka. Jadi orang mukmin harus mempunyai pendirian. Bukan hanya sekedar dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal kehidupan sosial, berpolitik, kehidupan interaksi sama manusia. Harus mempunyai pendirian yang teguh. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai dengan 68. Allah menceritakan bagaimana orang yang ikut-ikutan, orang yang tidak pakai akal, orang yang mengangkat pemimpin tidak beriman, bahkan pemimpin kafir. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ketika hari dibolak-balik wajah mereka di dalam api neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Ya Allah, moga-moga aku dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa qalu, kemudian di ayat berikutnya mereka berkata, inna ata'na sadatana. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah patuh kepada tuan-tuan dan pemimpin-pemimpin kami, juga pembesar-pembesar kami, ya Allah. Fa'adalluna sabila, mereka telah menyesatkan jalan kami, ya Allah. Kemudian ayat berikutnya 68. Allah berfirman, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Tuhan kami, berikan pemimpin kami 2 kali lipat azab. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Tapi kita udah masuk neraka juga karena kita tidak punya prinsip, karena kita ikut-ikutan, karena taat kepada mereka di mana mereka sama sekali tidak bertuhan, mereka tidak bermoral, mereka tidak melaksanakan keadilan. Maka ada 22 ayat lebih Allah perintahkan kita untuk memilih pemimpin orang beriman. Dalam berbagai surat 22 ayat lebih Allah perintahkan kita untuk mengangkat pemimpin orang-orang beriman. Kemudian dalam ayat lain surat Saba, Allah berfirman dalam surat Saba, wa qala alladzina kafaru, ayat 31 sampai 33. Surat 34 surat Saba. Tadi 33 Al-Ahzab. Wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Ketahuilah bahwa orang kafir
Kita ajak bagaimanapun mereka tidak akan beriman dengan Al-Quran. Kita pedoman hidup kita. Sampai kapanpun orang kafir tidak akan beriman dengan Al-Quran. Lan nu'mina bihadzal Quran wala billadzi baina yadayhi, juga kitab yang turun sebelumnya, Taurat dan Injil. Walau tara idzil zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Coba kamu perhatikan ketika orang-orang zalim berdiri inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ya. Yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Mengembalikan saling menuduh gara-gara kamu, gara-gara mereka. Sebagian mereka menuduh saudaranya sebagian yang lain. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Berkata orang-orang yang dianggap lemah terhadap orang yang menganggap sombong, besar. Ya, orang yang dianggap lemah bilang kalau bukan ente anu udah beriman dari dulu. Ini karena tidak punya istiqomah. Laula antum lakunna mu'minin. Kemudian yaqulul ladzina stud'ifu laula antum lakunna. Qala ladzina istakbaru lil ladzina stud'ifu. Ayat berikutnya berkata orang-orang yang menganggap dirinya besar, berkuasa terhadap orang-orang yang dianggap lemah. Anahnu sadatnakum anil huda, apakah kami yang menghalangimu dari petunjuk Allah? Sudah nggak mau tanggung jawab. Apakah kami yang menghalangi kamu dari petunjuk Allah? Ba'da idz ja'akum, setelah datang kepadamu kebenaran, bal kuntum mujrimin. Bahkan kamu juga penjahat, sama. Diajak korupsi. Ya, diajak jual narkoba. Diajak halalin bir, menghalalkan bir. Ente juga mujrim, kata orang-orang yang menganggap dirinya berkuasa, yaitu mereka yang mempunyai kekuasaan. Kemudian wa qala alladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru, berkata orang-orang yang dianggap lemah, rakyat, kepada orang-orang yang menganggap kuat, penguasa. Meskipun tidak berkuasa, tapi karena dia oligarki, menguasai semua, dia berkuasa. Menganggap dirinya besar. Idza murunana an nakfura billah, apakah kami berkata orang yang dianggap lemah terhadap orang-orang yang anggap dirinya kuat, berkuasa, bal makrul lail wan nahar, akan tetapi tipuan siang dan malam. Dengan acara, dengan berita-berita di medsos, kita terbuai, tertipu. Inilah yang menyesatkan kami. Tapi tetap kamu yang membuat, kamu yang melakukan. Bal makrul lail wan nahar istamurunana an nakfura billah. Di mana kamu merintahkan kami untuk kafir kepada Allah. Wa naj'alahu andada, dan kami jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Kami jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Wa asarun nadamata lamma rawahul adzab. Akhirnya mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka melihat azab. Wa ja'alnal aglala fi anaqil ladzina kafaru. Kami jadikan belenggu-belenggu di leher orang-orang kafir. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Apakah mereka dibalas? Tidak lain kecuali apa yang mereka telah mengerjakan. Jamaah rahimakumullah, kita punya waktu pemilu. Jangan sampai kita menjadi orang Islam yang ikut-ikutan, tidak punya istiqomah. Nabi pernah melarang umat Islam yang lemah. Ya, umat Islam nggak boleh lemah. Coba gunakan akal kalian. Jangan sekali-kali kalian anggap kami dhaif. Gunakan akal. Langkah mana yang terbaik untuk menyelamatkan diri kita dari hadapan Allah, daripada menghadapi mereka yang sama-sama akan punah dan mati seperti kita. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'alallah. Siapa yang suka menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu banyak hadis Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah. Maka coba kembali kita mempelajari Quran, kembali kita bukan sekedar membaca, memahami, menghayati, kemudian terus tadabbur,
karena paham kita tambah sempurna kalau kita tadabbur Quran. Kian hari kian sempurna. Kian hari kian kita bisa membaca bagaimana kejahatan orang kafir, bagaimana siasat mereka. Kita paham kalau kita mau merenung apa yang ada dalam Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mau menghayati Al-Quran? Apakah mereka tidak mau memperhatikan Al-Quran? Laukana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan mereka dapati di dalam Quran perselisihan, perbedaan yang banyak. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenung dan memperhatikan Al-Quran, atau di hati mereka sudah terkunci? Maka makan makanan yang halal, makan makanan yang thayyib, insya Allah kunci hati terbuka. Kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami kitab Allah. Maka dalam kesempatan Jumat ini khatib berpesan, mari solusi kita menghadapi kondisi saat ini yang utama adalah Al-Quran. Solusi kita menghadapi ini Al-Quran. Jangan terlalu bicarakan perbedaan, itu muncul dari hadis ahad. Tapi ketika kembali kepada Quran, kita akan menjadi satu umat yang kuat. Ummatan wahidah, ummatan wahidah, ummatan wasato, umat akhawiyah. Al-mu'min akhul mu'min, innamal mu'minuna ikhwatun. Itu wajib, wajib. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, wajib. Jangan lagi kita bisa dipecah belah dalam kehidupan saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa hutsukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita berdoa kepada Allah, khatib mengingatkan kembali agar iman kita teguh. Nabi dalam khutbah selalu membaca kata Anas bin Malik, orang sahabat dari Ansor. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Di samping makanan kita yang halal thayyib, maka kita harus menegakkan amanah. Tidak ada iman dalam tubuh kita, dalam hati kita, kalau kita tidak melaksanakan amanah. Kemudian Nabi lanjutkan hadisnya, wala dina liman la ahdalah. Tidak beragama kalau tidak konsekuensi. Tidak beragama kalau tidak berilmu. Maka beragama harus belajar, terus belajar. Perbaiki sholat kita, sempurnakan sholat kita. Perbaiki puasa kita, sempurnakan puasa kita. Perbaiki juga sodakoh kita, zakat kita. Dan perbaiki juga muamalah kita sampai kepada bersosial dan politik. Terus perbaiki. Ini semua harus dengan ilmu.
Maka lowongkan waktu ketika ada majelis-majelis dekat rumah kita. Datang. Kemudian tukar pikiran dengan ulama. Ya, karena kesempatan kita akhir ini adalah harus satu komando ulama. Di zaman Rasul yang menyampaikan keputusan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak ada, ijma sahabat selalu berkumpul dan memecahkan masalah. Zaman sekarang kita harus ijma ulama karena ulama adalah warasatul anbiya. Jadi bertindak itu semua ulama se-Indonesia nanti berkumpul akan menentukan bagaimana yang terbaik. Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Jadi keputusan Rasul, ijma sahabat, kemudian ijma ulama. Kehidupan kita sekarang ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kepandaian pada kita semua di zaman yang penuh dengan fitnah, bohong, pemalsuan, hoak. Maka Al-Quran adalah satu-satunya untuk mengatasi semua masalah. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an kulli sahabati Rasulillah wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ah wa arinal batila batilan fanajtanibah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi ila jannatik wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al al-'ilm akbar hammina wa la taj'al ulumana wa ilmina akbar mablagina li husul 'alal hayatid dunya wala tusallit alaina man la yarhamuna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan kau beri kekuasaan orang yang tidak memberi rahmat kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Rabb atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah.